Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Erik Arsada. Pada video kali ini kita akan bahas tentang cara menyeting soal pilihan ganda di Google Form ya. Ini masih dalam topik Google Form. Oke, tidak lama-lama langsung saja kita mulai tutorialnya. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome ini. Klik pada browser Chrome, kalian bisa menggunakan selain Chrome, bisa menggunakan Mozilla, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa langkah berikutnya kita login dengan menggunakan akun Google atau akun Gmail. Setelah kita login maka muncul icon di pojok kanan ini ya. Berikutnya kita pilih Google aplikasi ini ya, titik-titik Google aplikasi, klik pada Google aplikasi, klik. Ini adalah tampilan dari aplikasi-aplikasi buatan Google. Ada Google Searching, ada Google Map, YouTube, News, Gmail, dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah, scroll mentok, kita buka Google Form. Klik pada Google Form, klik. Tunggu prosesnya dan akan terbuka di tab baru ya. Dan ini adalah tampilan dari Google Form saya, di mana bagian atas ini ada template yang telah disediakan oleh Google Form itu sendiri. Jadi kalian tinggal mengedit saja, atau kalian pakai template yang kosongan, yang polosan ya. Kalian mengedit manual mulai dari awal sampai akhir. Jadi pilih blank form atau formulir kosong. Sedangkan di bagian bawah ini adalah formulir yang telah saya buat, banyak sekali ya yang sudah saya buat. Saya akan contohkan satu. Saya buka di soal pertama, AMPK Bahasa dan Sastra Inggris, klik. Dan ini adalah soal AMPK Bahasa dan Sastra Inggris, soal pilihan ganda, di mana jumlah soalnya itu ada 50 soal. Oke teman-teman, untuk menyeting soal pilihan ganda mulai dari awal, mulai dari nol, pertama adalah kita setting bagian atasnya ini, bagian logo atau bagian banner. Kita kasih logo atau banner dari lembaga kita. Kemudian berikutnya kita buat dua bagian ya. Adapun cara membuat bagian, kalian bisa melihat tutorial sebelumnya ya. Tutorial sebelum video ini ada cara membuat bagian atau menambahkan bagian di Google Form. Ini kita setting dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah berisi tentang biodata siswa. Jadi nanti siswa wajib mengisi biodata, nama kelas, kemudian kalau ada sesi kita isi sesi, NISN, nomor peserta. Jadi ini wajib diisi. Mereka tidak akan bisa mengerjakan soal pilihan ganda kalau tidak mengisi ini terlebih dahulu. Baru kalau sudah selesai mengisi semuanya bisa lanjut ke bagian yang kedua. Nah ini bagian kedua berisi tentang soal. Jadi soalnya sampai 50, ada 50 soal baru mereka bisa mengerjakan. Langkah selanjutnya atau settingan pada soal pilihan ganda selanjutnya adalah kita masuk di setelan ya. Setelan, klik pada menu setelan. Jangan lupa kalau kalian buat soal pilihan ganda, jangan lupa ini dijadikan sebagai kuis. Aktifkan ini sebagai kuis. Berikutnya kita bisa memilih rilis nilainya itu segera atau nanti. Ini boleh dipilih salah satu ya, segera atau nanti. Selanjutnya untuk setelan respondennya kita nonaktifkan semua ya. Pertanyaan tak terjawab ini kita nonaktifkan, jawaban yang benar juga kita nonaktifkan, nilai poin juga kita nonaktifkan. Kenapa kok dinonaktifkan? Karena kalau kita aktifkan pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Ini nanti tak ujian lah nih. Jadi tidak ujian kalau mereka bisa menjawab pertanyaan yang benar. Namanya ujian kan memilih jawaban, mengasah otak, mengasah pikiran apakah dia belajar atau tidak. Jadi nanti akan muncul hasilnya dari ujian tersebut ya. Kemudian untuk nilai poin atau skornya ini harus kita atur ya, berapa skor yang ditentukan. Untuk di sini 2 karena soalnya 50, maka saya setting skor 2. Jadi kalau benar semua dapat nilai 100. Selanjutnya untuk settingan berikutnya kita masuk ke presentasi ini. Klik pada presentasi. Di dalam presentasi ini kita boleh aktifkan ya, tampilkan status progres dan mengacak urutan pertanyaan. Ini saya acak. Kalau kalian mau tidak mengacak boleh,
Tapi sebaiknya diacak, kayak di setting acak, karena apa itu supaya antara anak satu dengan anak yang lainnya itu berbeda ketika mengerjakan. Soalnya sama tapi nomornya itu tidak urut, sehingga mereka tidak bisa contohan. Seumpama kalau soalnya urut nomor 1 sampai 50 sama semua antara satu siswa dengan siswa yang lain, dikhawatirkan nanti mereka bisa contekan ya, mudah untuk contekan. Maka supaya tidak contekan, kita acak urutan pertanyaan. Selanjutnya kita bisa menambahkan konfirmasi pesan. Ini konfirmasi pesan. Jadi ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan kemudian mengirim pertanyaan, mengirim jawaban, maka mereka akan dapat konfirmasi pesan bahwasanya mereka sudah menyelesaikan tugas, sudah menyelesaikan soal, dan sudah terkirim, sudah benar-benar terkirim dengan dengan mendapat konfirmasi pesan dari kita, yaitu berisi tentang ini. Ini bisa kita edit. Di sini saya tulis terima kasih, atau bisa kalian tambahkan terima kasih sudah mengerjakan soal, semoga berkah, atau yang lainnya, bebas terserah kalian ya. Ini adalah cara men-setting atau settingan soal pada pilihan ganda di Google Form. Bisa kalian terapkan ya, kalau kalian hendak melakukan ujian, membuat soal, bisa kalian terapkan sebagaimana yang telah saya tunjukkan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya teman-teman, maaf ada yang ketinggalan. Setelah kita lakukan semuanya sampai konfirmasi pesan, jangan lupa dipublikasikan. Ini kita setting publikasikan supaya orang lain bisa mengerjakan. Kalau tidak kita publikasikan, mereka tidak bisa mengerjakan nanti. Kita pilih publikasikan, klik. Maka di sini tampilannya sudah berbeda ya. Dipublikasikan, selanjutnya tinggal kalian share linknya. Klik pada link, tinggal kalian pilih share link, bisa dipersingkat juga. Kita salin dan langsung setelah kita salin, kita bisa salinan Google Form kita, soal Google Form kita bisa kirim ke siswa atau orang-orang yang hendak mengerjakan. Ini adalah cara menyeting soal pilihan ganda di Google Form. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.